warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini, sampai detik ini Allah selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian, memberikan nikmat-Nya kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, sehingga kita sama-sama di malam Ahad ini bisa berhadir untuk melaksanakan sholat berjamaah maghrib dan duduk bersama-sama di majlis taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang mulia ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah junjungan alam Sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah berhasil merintis dari dunia jahiliyah menjadi dunia yang penuh dengan ilmu, penuh terang dengan iman dan Islam yang kita rasakan sampai sekarang ini. Jamaah majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharin amin. Wal maqalatul 'ashirah, maqalah yang ke-10. An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu annahu qala man istaqa ilal jannah sari'un ilal khairat ay as'arahu dhahabu ilaiha. Ujar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, ujar Sayyidin orang yang istaqa, mustaq, orang yang rindu, orang yang hatinya rindu dengan surga, rindu bahwa dia ingin selalu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka orang ini sari'un ilal khairat, akan bercapat-capat, bergegas untuk menuju kebaikan. Kadang menunda apa yang ia lihat, hatinya merasa itu adalah pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Ada bertunggu berpikir lagi, cepat ia menggauli. Kenapa? Karena itu adalah salah satu amalan untuk mendapatkan surganya Allah. Kalau orang itu sudah dimasukkan ke dalam surga, pasti Allah ridha. Jadi tidak ada orang masuk surga Allah kada ridha. Kena ridha Allah. Allah ridha, masukkan ke dalam surga. Jadi kita ini mengharapkan rahmat Allah. Kalau Allah sudah memberikan rahmatnya, Allah ridha kepada kita. Orang yang terpilih, maka salah satu kebaikan amaliyah yang baik ya tadi ini. Sudah tahu malam Ahad ada majelis, kalau berpikir lagi, kayak nadungnya dulu. Ada waktu yang sedikit dikhususkan antara maghrib dan isya, itu tidak boleh untuk berbicara masalah dunia lagi. Waktu antara maghrib dan isya, karena salah satu amalan orang yang dihapuskan oleh Allah dosanya dan diangkat derajatnya intidur sholah pada sholah.
antara maghrib dan isya diisi dengan majlis, diisi dengan zikir, istighfar, sholawat dan sebagainya. Nah, ini orang yang mahanyar syari'un ilal khairat, bergegasnya untuk menggauli yang itu baik dalam pandangan Allah. Dalam syariat sudah ada, oh baik, ini syariat menganjurkan, ini diwajibkan, ini dihalalkan, ini disuruh, diperintahkan, maka gawi. Berarti orang ini yang benar-benar istafa ilal jannah. Nah, amalannya diantara yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Yang surga itu merindukan. Kita suruh syariat ilal khairat. Orang yang ingin masuk surga, rindu dengan surga, maka gawian apa yang disuruh oleh surga? Di Rasulullah, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ina farid. Nah, jadi 4 ini. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Itu diantaranya hadis yang satu ini. Hadis lainnya banyak yang menyebutkan. Cuman yang diantara al-jannatu mushtaqatun ini ada 4 golongan yang surga itu merindukan kepada orang ini. Kan tadi sudah disebutkan oleh Sayyidina Ali bahwa orang yang mustaq, orang yang rindu dengan surga, berbuat kebaikan, cepat-cepat berbuat kebaikan. Apa yang diinginkan surga diantaranya lisannya dijaga. Nah, diantaranya lisannya ini dijaga. Hafizul lisan, lisannya dijaga. Dari apa? Dari omongan-omongan bepandir-bepandir yang kada berguna, dari bepandir-bepandir yang kada ada berhasil, bepandir-bepandir yang menghilangkan amal kebaikan kita, dari husnu, dari suudzon, dari sangkaan yang tidak baik. Itu semuanya menghilangkan kita amal kita selama hidup ini. Masih ada menduga itu kayak ini hati hanya bepandir, bisa hilang amalnya. Apalagi sampai memandirakan kada baiknya orang. Kita bepandir seorangan aja. Ada di Rasulullah pada saat Aisyah di samping Rasulullah mengatakan betapa tingginya orang itu. Ini aja sudah ditegur oleh Rasulullah. Tingginya orang itu. Didengar oleh Rasulullah, muntahkan ya Rasulullah, muntahkan. Padahal kok cuman beliau mengatakan umai tingginya, terdengar oleh Rasulullah, muntahkan. Dimuntahkan oleh Aisyah, keluar apa? Keluar daging dari muntahan itu. Ini orang yang memandiri orang. Jadi jangan sampai kita memandiri orang. Pahala pandiran tadi akan diambil orang yang kita pandiri. Karena diwujudkan itu pada saat Rasulullah mengatakan muntahkan, maka keluar daging mantah tadi. Daging segar mantah keluar dari mulut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, makanya amal yang paling bagus itu as-sukut. Berdiam. Amal paling baik itu berdiam. Nanti ada hadisnya. Amal paling baik berdiam, hafizul lisan. Karena pada suatu saat di zaman Rasulullah ada 2 orang perempuan. Ada 2 orang perempuan berpuasa di bulan Ramadan sampai akhir daripada siang sore hari. Dia sudah merasa kelaparan dan kehausan, sangat laparnya, sangat hausnya. Lalu dia mengutus seseorang kepada baginda Rasulullah, sampaikan kepada Rasulullah ujar baginda tadi, aku bolehkah minta izin kada berpuasa? Iftar ujar baginda kepada Rasulullah. Rasulullah lalu mengutus kepada yang tadi utusan, bawa 2 mangkok ini. 2 mangkok ini bawa kepada 2 perempuan tadi. Lalu suruh
setelah dia berbuka muntahkan apa yang ia makan, muntahkan apa yang makan tadi waktu berbuka. Pulang utusan tadi diberikan kepada kedua perempuan tadi, 2 mangkuk tadi. Sepulangnya setelah berbuka, perempuan itu disaksikan orang banyak memuntahkan isi yang ia makan pada saat iftar tadi. Maka apa yang terkeluar, semua orang takjub heran melihat ini. Kenapa? Yang keluar adalah darah segar dan daging busuk. Yang keluar adalah darah segar dan daging busuk yang keluar dari muntahan orang 2 tadi. Aku ujar Rasulullah, inilah orang yang suka memandiri orang lain. Dia memakan bangkai saudaranya yang mati. Ini Rasulullah sebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. 2 orang puasa ini sama. Kenapa? Gawiannya itu puasa tapi masih memandiri. Puasa kan ganal pahalanya, jundatun minan nar, tameng dari siksaan api neraka. Ganal puasanya, tapi masih itu, masih gibah, masih hasud, masih kadzib. Ada komator lagi pandiran si anu itu, nah panjang tuh gini si anu, iya pang itu banyak, nah panjang bisa. Ternyata pandiran yang itu tadi diwujudkan oleh Allah berupa daging busuk dan darah segar yang keluar. Nah itu jangan sampai kita melakukan sesuatu Allah kadar itu, pahala kita hilang. Disebutkan di kitab itu ada seorang yang ahli ubudiyah, ahli ibadah. Ahli ibadahnya, gawiannya ibadah, panjang ibadah. Seharian ibadah 5 waktu dikerjakan, sunnah dikerjakan, puasa digawi. Setelah ditampakkan amaliyahnya, diberikan catatan amal, ternyata apa? Dibuka ada kebaikannya sama sekali. Ya Allah, mana ibadah sholatku, mana ya Allah puasaku, mana ibadah sunnahku. Apa ujar Allah? Ibadahmu telah kuberikan kepada orang yang engkau gibahi. Ibadahmu kuberikan, kuserahkan kepada orang yang engkau gibahi. Nah, saking bahayanya gibah, sepele padahal cuma bebandir. Si anu kayak ini, iya kah? Aku kayak 7 menit, nah panjang. Akhirnya apa? Timbul yang namanya gibah. Apabila bujur, apabila salah, tetap ada, oh itu dasar kayak itu gawiannya, kelihatan. Dipandiri, salah juga. Apalagi kada bujur, tambah salah. Itu diantaranya Rasul. Di antaranya lagi orang yang suka baca Al-Quran, yang dirindukan oleh surga, talil Quran, baca Quran, suka membaca Al-Quran. 7 gawiannya baca Al-Quran. Karena pahalanya orang baca Quran 1 huruf 10, 1 huruf 10 kebaikan. Apalagi 1 juz, 2 juz, nah tambah banyak. Itu pahala orang yang membaca Al-Quran, dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang suka, yang istiqomah membacanya. Nah, aku ada bisa baca Al-Quran kayak apa? Masih hidup berarti disuruh belajar. Jangan supan, masalahnya supannya nih udah mau belajar, padahal sudah diadakan baca tulis Al-Quran. Apa di desa itu diadakan buta huruf aksar Al-Quran, pernah juga ada. Supan mengaji kada datang lagi, lambat bisanya kada mau lagi. Akhirnya apa? Kada hakun lagi mengaji. Jadi selagi ada umur kita, biar sebuting dapat seminggu, sebuting A-nya itu lawas bana misalnya, kada apa-apa. Yang penting ada niat sudah belajar bata sampai bisa menyambung daripada kalim huruf daripada Al-Quran.
Orang yang bujur-bujur berikhtiar itu mau berusaha belajar baca Al-Quran, lalu dia praktekkan, dia amalkan, maka termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Baca yang bisa misalnya masih kata kawa baca Al-Quran, ada yang dihafal, itu dulu sambil belajar. Kata kawa langsung sambil belajar yang bisa dibaca. Jangan kita berbisan sampai kita kada dipanggil Allah kada bisa lalu, sampai habis umur kada bisa lalu. Bisa, pasti bisa. Ulun pribadi, ulun tuh mondok pesantren itu setelah SD itu udah bisa ngaji alif ba ta itu kalah lawan kanakan wayah ini, kalah wayah ini kekanakan tuh sudah 3 tahun sudah bisa ngaji. Ulun umur 12 tahun itu masih kada bisa mengaji, menberdusta dosa lelah. Kada bisa mengaji, lulus SD pilihnya ke sana ulun. Langsung umpat kan hendak sekolah kemana? Dulu umpat kakak. Nah, karena tahu anak perjalanan kisahnya berjalan aja nih, umpat kakak. Kada bisa ngaji waktu itu, lalu langsung di pesantren Tahfidzul Quran Singosari Malang. Beliau lawang. Belum di Singosari Malang lewat sedikit. 15 menit setelah. Belajar situ alif ba ta. Alif ba ta. Itu awal pertama ngaji. MTS ada bisa ngaji lagi, padahal situ ada bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab. Ada bisa baca ulun. Rasa supan ada masuk di Alfa, tetap masuk. Jadi di sekolah itu belajar diusahakan bahasa Indonesianya, karena esok disuruh baca, pasti suruh baca. Nah, sampai lawas-lawas bisa ya juga. Nah, pian kayak itu juga pasti bisa. Kalau ada kehendak untuk bisa membaca Al-Quran. Ada keinginan pasti bisa. Kada ada kata-kata kada bisa. Kenapa kita ingin salah satu amaliyah yang akan mendapatkan syafaat adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan semuanya kawan. Nah, di antaranya Shaim Ramadan, parak sudah 2 bulan kurang, 2 bulan lebih lah sedikit puasa Ramadan. Nah, jangan sampai puasa kita pecah-pecah. Dan di antaranya ini adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan atau membukakan orang puasa. Itu di antara orang yang dirindukan oleh surga. Ujar Sayyidina Ali lagi, wa man ashfaqa minan nar intaha 'anis syahawat. Orang yang takut akan diceburkan ke dalam neraka, hazara, takutan neraka itu panas. Neraka itu terbuat dari api neraka, dari api yang sangat panas, dari nanah yang berbau, dari macam-macam dah yang kada nyaman pokoknya. Apabila karena neraka misalnya, maka sedikit aja yang diambil oleh Allah dari api neraka, semuanya dunia terbakar, apalagi dicaburakan oleh Allah. Maka kalau orang sudah tahu kayak itu, takut sudah, maka intaha 'anis syahawat. Ampihi sudah mengumpati hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini ingin santai ibadah, kada usah kena. Hendak yang nyaman-nyaman terus. Nafsu itu hendak yang nyaman, hendak yang pokoknya harus beribadah masuk surga. Itu keinginannya. Usah kena masih aja panjang kena. Hendak udah kata wayahnya istighfar, udah kata apa lagi bergerak. Oh sudah hanya hendak. Waktu sehat ini kita gunakan. Kalau ompati nafsu itu ada inna nafsa la'amratun bisu. Ada menyuruh untuk yang bagus-bagus itu ada. Nafsu itu kadada memerintahkan untuk yang bagus-bagus. Setan, nafsu setan. Hendaknya tuh kita itu la'amratun bisu, semuanya perbuatan-perbuatan yang kada baik itu bang sudah
disuruhnya untuk menggawi, nah agar ada kawannya. Karena kita dibisikkan, kena kan nyaman aja, aku yang bertanggung jawab. Pasti bisikannya kayak itu, aku yang bertanggung jawab, kena mereka mati. Tapi pada saat maut didatangi oleh setan, aku kan ada tanggung jawab. Lapasnya berlapas diri dari kita. Nah kita kayak apa? Ada kawal lagi apa-apa. Sudah sakaratul maut dilapas oleh setan, kan ada tanggung jawab lagi kepada kita. Ini naudzubillah. Maka mulai saat kita sudah tahu bahwa neraka itu panas, diberikan kepada orang-orang yang suka kepada dunia, orang-orang yang ketuju dunia, akhirat dilupakan. Tuju dunia, akhirat dilupakan. Padahal Allah sudah mengatakan, fa amma man tagha wa athara hayat dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang berbuat keburukan, berbuat durhaka, berbuat maksiat kepada Allah, wa athara dunya, wa athara hayat dunya, dan dia memilih kehidupan mewah di dunia, ketujuh yang dunia daripada akhirat. Yang jelek-jelek sudah digawi, berlomba-lomba dengan dunianya, bermegah-megahan bangunan. Padahal Rasulullah kada pernah menyuruh yang kayak itu. Rasulullah itu kan kada mau, sudah diberi apa-apa kada mau. Rasulullah kada mau yang berlebihan. Kalaupun berlebihan ada, Rasulullah kasihkan. Nah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada berisi, tapi ibadah kada pernah dilupakan. Seandainya diberikan oleh Allah kenikmatan, tetap akhirat yang nomor satu itu Rasulullah. Maka kalau orang sudah durhaka, maksiat, dunia yang dipilihnya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka tidak lain kalau sudah itu yang dipilih, jahim, neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya. Ini sama-sama untuk diri pribadi ulun khususnya. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh yang ada di kitab ini, ambil untuk diri pribadi. Kalau ini biar nyaman, ambil, terima. Karena nasihat sesama orang Islam itu saling menasihati. Kada untuk mencaci orang, kada, biar sama-sama. Karena ini nasihat ibad. Kitabnya namanya sudah Nasaihul Ibad, menasihati sesama hamba, nasihat untuk hamba. Berarti sama-sama untuk diri pribadi yang membaca khususnya, agar kada sampai melanggar. Jangan sampai bujur-bujur sengaja melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafa maqam rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takutan kepada Tuhannya, kalau dia berjelumur dengan dosa dan mau dia melanggar perintah Allah, khafa, takut maksiat, dan dia tahan nafsunya, kada mau mengingpati nafsu amaratun bisu yang memerintahkan kepada kejelekan, keburukan, maka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surganya. Tempatnya tidak lain adalah surga. Kapan penyesalan terjadi? Oh ya, ini kita nyaman masih karena merasa sehat, nyaman, lagi kau makan, masih nyaman, masih masa panjang, oh kada ada rasa mati lagi rasanya, karena makan masih nyaman, oh merasa panjang lagi umurnya, kayaknya gini bertaubat. Itu bawaan setan itu, nafsu la'amaratun bisu tadi. Timbul penyesalan nanti kalau sudah datang goncangnya dunia. Nah, kalau sudah datang goncangnya dunia, ini kan mulai sudah goncang nih. Karena kemarin ini bayi-bayi tahun nih, bayi-bayi di mana-mana. Ada yang tsunami, ada yang gempa, ada yang banjir, bayi. Itu salah satu
salah satu kada tahannya bumi dijajak lawan kemaksiatan. Sudah banyak maksiat. Kalau ada musibah di tempat itu, berarti musibah itu menunjukkan maksiat itu sudah kada kawat tahan lagi. Jadi baik baca di kitabnya itu, kalau 14 itu maksiat sudah digawi di tempat itu, maka sah sudah azab Allah turun. Sah azab turun. Kalau ada azab berarti sudah 14 digawi sudah. Nah, jadi jangan sampai azab itu turun kepada kita. Nah, mudah-mudahan Allah jauhkan dari siksa ini. Fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Ini sudah, hanya ingat pada saat itulah manusia itu yatazakkaru ma sa'a, ingat apa yang gawi selama hidup. Kalau qamatul kubra tadi kiamat akan muncul, baru ingat tuh, nyesal lari kemana-mana, tolong kemana. Yang satu lari mikirkan masing-masing, nabi lain yang mikirkan umatnya, cuma Rasulullah yang mikirkan. Apalagi kayak kita, nabi-nabi Allah yang lain yang wajib syafaatnya, yang wajib masuk surga, masih takutan. Nah, yang berhak cuma Rasulullah pada saat itu memberikan syafaat. Nah, maka kita seorang berbujur-bujur dalam kehidupan. Ya, semuanya lari tanpa memikirkan itu abahnya, itu anaknya, itu bininya. Kenapa? Saking sudah takutnya pada saat itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali, wa man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi lazzat. Barang siapa yang yakin dirinya mati, maka dia akan terlepas dari kelezatan-kelezatan dunia. Dia mati, maka ingat bahwa mati itu pasti gawian mati itu pasti. Nah, maka cari yang pasti ini apa yang dibawa. Nah, amal kita yang pasti dibawa untuk menghadap Allah itu apa? Maka jangan kelezatan dunia itu terlalu dimewah-mewahkan, diutamakan, disombongkan dan sebagainya. Terlepas semua kehidupan yang baru berbau lazat, yang berbau menghilangkan ingat kepada Allah, lalai akan ibadah. Apa yang ditanyakan malaikat itu yang kita cari kena, yang kita gawi agar mudah menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat. Itu yang digawi. Wa man 'arafa dunya bi annahu darul mihan wal maqdurat hanat alaihi musibah. Orang yang tahu bahwa dunia itu adalah mihan, tempat cobaan, rumah cobaan, dan tempat yang kotor. Dunia itu tempat kita singgah, tempat kita mengembara, dan nanti akhir daripada perjalanan kita adalah dunia akhir, ilal akhirat. Akhirat tempat akhir kita yang selama-lamanya kekal di dunia, di akhirat nanti. Itu yang digawi apa amal akhirat. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beramal saleh maka pahalanya tidak akan terputus-putus. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaikum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatun 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khashiya rabbah. Ini orang yang ma'amilus sholihat. Maka mereka orang yang ma'amilus sholihat berbuat kebaikan, maka dia akan khalidina fiha abada, selama-lamanya kekal di dalam surga.
itu adalah ridho Allah. Ridho Allah yang diberikan kepada orang yang tidak mau akan kehidupan dunia yang berlebihan. Yang dipikirkan adalah akhirat. Orang yang sudah berlebihan di dunia, hidupnya di dunia berlebihan, makanya kan sudah ceritakan, akan susah juga nanti dalam penghisapan. Masuk surga hisapnya yang lawas, itu yang berlebihan. Akan dihisap oleh Allah dengan hisapan yang panjang sesuai apa yang digunakan dengan harta yang banyak tadi. Dihitung oleh Allah satu. Yang untuk sedekah, yang untuk ini dihitung juga. Untuk memberikan fakir miskin dihitung oleh Allah. Semua dihisap itu. Makanya lama. Wal maqalatul hadi asyarah, makalah ke-11 alin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salatu imaduddin was-samtu afdalu as-samtu arfa'ul ibadah. Kembali yang ke atas tadi, bahwa surga tadi merindukan akan orang yang hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Maka ujar Rasulullah, salat itu tiang agama. Salat tiang agama. Dengan adanya salat ini, agamanya akan kokoh. Dimaksudnya salat imaduddin ini faqawamuhuddin laisa illa biha. Agama ini tidak akan kokoh, tidak akan berdiri, tidak akan tegak di muka bumi ini kalau kadada sembahyangnya. Jadi kalau umat Nabi Muhammad ini kada sholat, umat Nabi Muhammad ini kada bersembahyangan lagi, maka matilah di dunia ini. Mati dunia ini. Kada bersembahyangan lagi, mati kita semuanya. Mati dunia ini. Ruhnya kada ada di dalam tubuh ini, ruhnya kada ada. Makanya diceritakan bahwasanya penduduk langit itu melihat cahaya, titik cahaya yang terang ada di Makkahul Mukarramah. Sebagai mesinnya berputar, namun sudah Baitullah Haram itu kada ada lagi putar mesinnya, tamat. Mesin itu kada berputar, kada hidup lagi, lampu kada ada lagi menyala, maka melihat kada lagi melihat bahwa terangnya bumi kada lagi. Pusatnya di mana? Oh, di Baitullah Haram, kada pernah putus. Tapi memang sedikit aja ringan, sudah sedikit arangnya lampu. Salat, kamu kada ada menggawi yang namanya salat, ya tadi Pak. Agama tidak akan hidup di muka bumi ini. Salat itu bisa sempurna kembali kepada ke bawah, taharahnya wudu. Bagusnya salat kalau wudunya sudah bagus dari wudu kita awal. Makanya babnya kada langsung bab salat. Bab taharah, bab wudu itu di muka. Dan wudu termasuk dalam bab taharah. Bab wudu. Jadi mau ada wudu, anggota wudu kita kada bagus, maka sholatnya otomatis kada sah. Ada 4 anggota wudu yang kita harus jaga. Sembahyang, karena kan sembahyang wudu ya, berarti kan cepat banget dulu. Lihat sembahyangnya. Kita kayak itu juga berwudunya tanpa memperhatikan ada bagian anggota yang kada tabasuh, otomatis sembahyangnya enggak Pak, kada sah juga. Kalau gagal lagi kita. Jadi dari situ juga kita mulai basuh wajah. Basuh wajah itu jelas apa? Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum il. Itu disebutkan gitu.
Khusus orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau melaksanakan sholat, mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Jadi 4 loh. Wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum. Jangan batis wa arjulikum sampai batis. 4 puting itu yang wajib, yang diperhatikan. Kalau yang berumur istinsak menghidup banyu itu sunat kelak, tuh talinga itu sunat, tuh penyempurna. Yang perlu diperhatikan yang 4 tadi. Al-Quran sudah menyebutkan wujuhakum aksilu, ghusala itu membasuh itu bisa pakai gayung, membasuh itu banyu dituangkan atau banyu diambil lalu dikubuyakan ke muha. Kalau guru ulun 1 aqua ini cukup baudu, 1 ini cukup. Kalau pakai ini cukup sini baudu, cuman ada kawa rasa kada sah setelah rasa kada kana. Mun sidin praktikan Syekh Abdullah Al-Misri, jadi guru langsung diambil dari Mesir. Di Sidogiri itu ada 2 guru dari Mesir langsung. Setiap 5 tahun sekali ganti guru, datang Mesir itu ganti Syekh Abdullah Al-Misri. Dari Mesir juga. Karena ulun kada kawa ke Mesir lagi. Nah, belum sampai. Cuman gurunya yang didatangkan Sidogiri itu. Beliau wudu mempraktikkan wudu itu seini aja. Memperhatikan wudu dengan seini. Dituangkan sedikit, dikit aja, sabokan sini, diusahakan sini. Banyunya yang didatangkan. Nah itu sidin kayak caranya. Banyunya didatangkan diambil. Tanah misalnya masih pakai keran, ambil, banyu dikubuyakan. Itu namanya gosel. Namanya membasuh. Jadi cara berwudu kalau ingin nantinya sholatnya bagus, maka wudunya juga yang pertama yang harus bujur-bujur karena semuanya. Mana wujuh? Wajah semuanya. Wajah semuanya ini. Wajah semuanya sampai janggut tadi. Janggut ini disuruh oleh Rasulullah untuk dipelihara. Nah, dipelihara yang bisa janggut, yang kada bisa janggut jangan dipaksakan untuk menumbuhkan janggut. Di hadisnya Rasul kayak loh. Mun kada ada jangan dicarikan obat biasanya di pasar tuh penumbuh rambut tuh jangan usah. Mun kada mau tumbuh jangan dipaksakan. Sunnahnya itu mun sudah tumbuh sorangan. Ini sudah tumbuh sorangan, kada dipaksakan tumbuh. Ini suruh dijaga, pelihara. Itu sunnahnya. Ikram. Biar lebih mulia dari Rasulullah kayak itu. Dijaga. Singot jangan dicukur gundul ya Rasul. Dipelihara. Dijaga aja Rasulullah, disayang-sayangi. Nah, itu diantaranya apa? Sunnah. Di baudu misalnya. Adalah suaranya. Wudu. Ini kan wudu. Praktek wudu itu banyu misalnya. Tuangkan banyu itu gugur dalam pancuran, kalau banyu ngalir di sungai, apa 3 macam aja, banyu pet, banyu mengambil pet cibuk atau banyu yang mengalir. Kalau kita pakai pet, ini wudu, maka banyu itu kita ambil lalu kita tuangkan. Ini tangannya apa nih? Telunjuk di sini nih, jangan sampai kita kayak aja. Tapi di sini biasanya ada masih mata. Mata ini salah satu yang menghalangi daripada wusulul ma. Iyalah. Jadi bangun guring misalnya langsung baudu. Nah, ini kada di sini bisa ada tertinggal misalnya. Maka salah satu wusulul ma, tembusnya air pada anggota kulit, ini adalah wajah yang wajib dibasuh. Kada takana sedikit. Maka sembahyangnya
Sembahyangnya kada sah, otomatis kada sah. Ya. Yang berjanggut, nah, ada jangan ya. Ini harus ada kena di bawah kulit. Bagi yang kada tebal, yang tebal kada apa kayak ini. Yang kada tebal ya harus kena kulitnya. Jari jempol di belakang sini membersihkan. Ini jari Rasulullah. Ya. Nah, ini ada di belakang bersihkan. Itu salah satu untuk kesempurnaan daripada bau wudu. Ini bersihkan, ini pasang di belakang sedikit. Karena biasanya kita wudu, nah inilah 3 kali, lalu ini ditutup. Itu sunnah. Tapi kalau kada basuh telinga kada apa-apa. Kenapa aja orang tukang bau wudu kada bau telinga kada dibasuh? Itu karena mengusap termasuk sunnah daripada wudu. Itu satu wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua, wudu yang bagus, yang bujur-bujur yang disebutkan Rasulullah. Al-Quran mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dan membasuh tangan sampai kepada siku. Ilal marafiq. Caranya apa? Ila itu intahal goyah, tujuan akhir. Jadi kada ada wudu itu dari belakang ke atas. Ilal marafiq, dari atas ke bawah. Alhamdulillah. Wudu itu najar. Ada jalan wudu ini lah. Najar. Asal usap. Padahal Al-Quran mengatakan aydiyakum ilal marafiq. Nah, kan dikembalikan kayak orang apa, orang bahan itu apa ngusap tayamum atas bawah tah. Yang penting ini sudah yang kena dari atas sampai marafiq. Ini jangan sampai kada talipat. Karena kalau talipat ini kan ini ada selah-selah. Jadi harus diusap, harus dikencangkan biar kada ada lipatan. Karena kalau ada lipatan kada kena, salah satu yang kada mensahkan sembahyang. Padahal sholat imaduddin. Ya bahanak tagak sembahyang aja, tapi kalinya kada sah. Itu diantaranya. Lo bahyang dari atas, karena yadun itu kalau babu sholah, orang yadun ini lain-lain nih. Bahasa Arabnya lain-lain kalau ini asobi, setelah ini rosgun, ini mirufak, ini ziro, lain-lain. Yadun sampai sini, katib sini, nah hanya yadun. Itu bab sholat, bab toharoh kayak itu. Jadi yadun itu pas di bab wudu, maka yadun sini ini sampai rosgun ini ilal marafiq sampai ke sini. Artinya babul wudu. Babul wudu hanya sampai sini. Itu namanya yadun babul wudu. Kalau mengatakan tangan, mana tangan? Ini tangan sepanjangan. Tapi kalau sudah babnya wudu, niat yadun ilal marafiq, dari atas sampai ke sini, siku. Nah, itu wudu. Warjulakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, itu diantaranya. Wamsahu biru'usikum. Kemudian wamsahu biru'usikum. Pakai ba di situ. Mengusap, tadi membasuh. Lafadznya gosel. Tadi pertama lafadznya goslun, membasuh berarti menuangkan banyu. Wamsahu itu mengusap berarti banyunya kadada. Itu perbedaannya. Nah, pakai menggunakan ba maknanya banyak di situ. Jadi yang dikatakan ru'usakum itu kepala, bukan rambut. Wudu ambil rambut sini aja, nah. Iyalah, ada sebagian itu kita sama-sama belajar. Nah, ada di rambutnya aja misalnya. Jadi kada kepala kada kena daripada kepala. Harus kulit daripada kepala itu. Jadi manaba itu bisa seluruhnya. Makanya di hadis itu ada yang mengatakan Rasulullah itu berwudu itu, ini kada ada kopiah, kalau usapannya Rasulullah itu 3 kali kemudian dikembalikan gitulah. Pernah dengar lah. Ya setelah
Wudu itu biasanya itu mana ba yang keseluruhan tanpa ada hudud. 3 kali ke belakang, kemudian ke depan. Itu berwudu. Ada sekitar ada sekadar itu. Ada sekadar. Itu yang pertama, yang tamam. Makanya kan hadisnya Rasulullah itu orang yang berwudu, yang bujur-bujur berwudu itu mughurran muhallijina min asaril wudu. Yang nanti dipanggil oleh ummati yad'una ilal jannah tadi. Umatku nanti akan dipanggil oleh Allah masuk dalam surga bercahaya. Bercahaya, gurran muhallijin min asar, sebab bakas wudunya tadi. Karena wudu tadi artinya adalah dau'un. Wudu itu do itu cahaya. Maka orang yang berwudu kena, yang ketujuh berwudu, maka akan bercahaya. Dipanggil oleh Allah dengan bentuk cahaya yang sangat terang. Itu nyamannya. Nah, kita istiqomah akan anak batal dikit. Berwudu pulang batal berwudu. Nah, ini yang dipraktikkan. Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani 40 hari tidak pernah putus daripada wudunya, walaupun dari air salju yang dipecahkan. Ada pernah putus daripada wudu, walaupun dari air salju es tadi yang dihancurkan menjadi banyu. Padahal sih sakit banget itu sudah kayak itu, akan sangat sakitnya berwudu daripada air yang sangat dingin tadi. Sudah wamsahu birusakum, sudah mengusap jadi mengusap itu ambil banyunya lalu ditumpahkan bakasnya aja. Ambil banyu kalau buang banyunya lalu diusapakan. Nah, itu satu mana seluruhnya. Ada makna untuk perempuan kayak apa? Nah, berwudu begini kayak apa? Kali benar. Ustaz kata kau mau kena jalbab ngalih dibuka beratan aurat pulang haram hukumnya. Lalu beginian menggunakan makanya menggunakan pakai ba al-hudud, bagian-bagian sebagian daripada yang dikatakan kepala. Boleh dari dalam apa? Dari dalam kerudung masuk ke sini. Nah, ginian awak berwudu dari bagian kepala. Pokoknya di mana kepala? Yang pengen padahin kepala itu yang mana? Nah, itu. Oh, ini kepala, sini kawa di sini. Misalnya bagian ulama alim maliki mengatakan karena kita 4 mazhab boleh kita mengambil salah satu daripada pendapat yang kita kau pakai. Misalnya kita ada sakit, apakah di sini ada luka kah? Kata kawan sebelah sini kata kawan luka misalnya, oh ke sini, kata Bapak. Itu salah satu mengusap bagian kepala. Nah, wa arjulakum ilal ka'bain, dan mengusap kaki. Wamsahu, mengusap kaki sampai mata kaki, sampai yang ada bulat-bulatnya itu. Nah, jangan sampai di bawahnya aja. Ini misalnya ada yang orang berwudu, kalau yang membasuh ada sampai misalnya, ada juga yang mau diangkat bajunya tadi, akhirnya kada terbasuh. Batis harus sampai mata kaki. Nah, orang yang kayak itu salah satunya ya Rasulullah, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khotoya wa yarfa'u darajat. Hendaklah engkau aku tunjukkan amaliyah yang menghapus dosa dan mengangkat derajat. Apa? Sempurnakan wudu. Isbagul wudu alal makarih. Sempurnakan wudu pada saat-saat yang sangat engkau tidak sedang sangat ngantuknya, anak wudu kita kada gugurin pulang, atau dingin banget, sakit dinginnya ada berwudu jadinya. Nah, ini disuruh pada saat kita berwudu, maka itu salah satu yang akan mengangkat derajat dan menggugurkan segala dosa. Orang yang berwudu setiap basuhan, setiap ingatakan masuk berwudu berkumur, ingatakan dosa apa yang telah dipandiri lisan nih, apa yang pernah kita sakiti,
Nyatakan situ gugur akan, karena setiap basuhan daripada anggota itu akan menggugurkan dosa. Pada saat kita menghidup, nyatakan, membasuh tangan, nyatakan. Nah, semuanya itu menggugurkan daripada dosa-dosa. Itu salah satu as-sholatu imaduddin. Nah, biar sholat itu menjadi tihangnya agama, kuatnya agama kita. Dengan cara apa? Kita mulai berwuduknya kita bagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaat barokah bagi kita, mudah-mudahan bersamaan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna minkum taqabbal ya karim.